Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita oleh Allah ditakdirkan di tahun ini, tahun 2020 Masehi atau tahun 1440 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu bulan Ramadan. Bahkan sekarang kita sudah di akhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dalam sebulan Ramadan ini, fa insyaallah saya, saudara, bisa melaksanakan qiyamul lail, puasa sepenuh bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, sehingga kita tergolong orang-orang yang memperoleh maghfirah dari Allah Ta'ala. Kita di akhir bulan Ramadan ini sudah sewajarnya melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, ya. Apakah puasa selama 1 bulan ini sudah bisa kita peroleh hikmahnya, sudah bisa kita kantongi hikmahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini punya tujuan besar, yaitu Allah ingin mendidik kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti sabdanya, seperti firman-Nya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk melakukan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini memiliki tujuan besar, cita-cita besar, yaitu Allah ingin melihat hamba-hambanya setelah menjalani puasa ini keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu
imtisalul awamiri, imtisalu awamirihi, ya. Yaitu orang-orang yang selalu melakukan perintah-perintah Allah. Terus wajtinabu nawahihi, dan yang mencegah atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dengan semampunya dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi kalau perintah ini kita ditolerir, ya, melakukannya ini semampu kita. Tapi kalau larangan Allah ini tidak ada toleransi, semuanya harus ditinggalkan. Larangan-larangan Allah semuanya harus ditinggalkan. Jadi orang yang bertakwa itu orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Meninggalkan larangan dan melakukan perintahnya itu bahasa yang singkat padat. Bahasa yang singkat dan padat. Artinya sudah mencakup segala perintahnya, segala larangan. Artinya sudah mencakup menjalankan syariat agama. Dengan bahasa lain, orang yang bertakwa itu punya prinsip hidup, punya dasar, landasan hidup ini sami'na wa ata'na kepada Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na kepada agama. Kalau toh pun orang-orang yang bertakwa ini pernah salah atau pernah khilaf, itu sifatnya hanya keteledoran, ya. Itu sifatnya hanya khilaf. Oleh karena mereka mesti segera kembali kepada Allah Ta'ala, melakukan istighfar, melakukan permohonan ampun kepada Allah Ta'ala, melakukan pertaubatan kepada Allah Ta'ala. Dalam segala hal kehidupan, dia akan selalu berdasarkan kepada sami'na wa ata'na, kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal dia ibadah sudah barang tentu, ya, sami'na wa ata'na. Dalam hal kehidupan sehari-hari mereka juga akan sami'na wa ata'na. Mereka tidak akan memandang posisinya mungkin oleh warga, oleh orang lain dikatakan rendah, oleh orang lain mungkin dikatakan remeh, tapi bagi mereka tidak ada bahasa remeh ataupun mulia. Dia hanya satu, hidup itu adalah sami'na wa ata'na. Dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang ayah, katakanlah, dia akan selalu sami'na wa ata'na kepada Allah Ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban orang tua sesuai dengan perintah Allah. Dia sebagai seorang anak, dia pun akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak sesuai dengan perintah-perintah
Allah atau perintah-perintah agama. Dia sebagai warga masyarakat, ya, dia akan menjalankan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Dia sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, dia akan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan sekaligus sebagai warga bangsa. Dia sebagai seorang murid atau seorang kiai, dia akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan sami'na wa ata'na kepada agama. Jadi orang yang bertakwa ini bawaannya mesti penuh bahagia, mesti penuh senyum, penuh kedamaian di dalam hidupnya. Dia tidak akan terkecoh atau terganggu oleh hiruk pikuknya situasi yang ada di sekelilingnya. Karena mereka orang-orang yang bertakwa akan mendasarkan pola pikirnya, jalan pikirannya kepada sami'na wa ata'na. Dia tidak akan merasa rendah sekalipun duduk di belakang, bahkan paling belakang, karena dia menjadi makmum. Dia pun tidak akan merasa mulia sedikit pun sekalipun dia duduk di tempat yang tinggi atau bahkan paling depan, karena dia menjadi seorang imam. Artinya apa? Segala yang dia lakukan itu semata-mata karena sami'na wa ata'na kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan orang-orang yang bertakwa ini menstatuskan dirinya seperti seekor burung kicau yang disangkarkan oleh pemiliknya. Seekor burung kicau yang disangkarkan oleh pemiliknya, tugasnya hanya satu, yaitu menari dan berkicau seindah-indahnya agar si pemilik menjadi bahagia sebahagia-bahagianya, menjadi senang sesenang-senangnya. Demikian juga orang-orang yang bertakwa sadar betul bahwa dia hidup itu untuk ibadah, dia hidup itu untuk sami'na wa ata'na kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian tugasnya yang akan dia perhatikan yaitu sami'na wa ata'na, dengan harapan ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya. Jadi tujuannya itu sami'na wa ata'na kepada Allah dengan harapan satu, yaitu mencari ridho Allah. Dia tidak akan menghiraukan, ya, perilakunya itu dihinakan atau diremehkan oleh orang lain. Dimuliakan pun, ya, dia tidak ngaruh sama sekali. Kenapa? Karena bukan itu tujuan orang-orang yang bertakwa, yaitu ridha Allah Ta'ala, kerelaan Allah Ta'ala itulah yang dikejar-kejarnya, sehingga dia mesti harus ridho kepada keputusan-keputusan Allah Ta'ala.
Kadang-kadang kita itu gagal paham dalam menjalankan agama, Saya ingin menyampaikan sebuah contoh. Mudah-mudahan contoh ini gampang dicerna. Ada seorang muslim, ya, yang rajin ibadah, tekun ibadah, sholat, ya, jamaah di masjid, di mushola, rajin dia. Tapi, nah ini ada tapinya ini. Tapi dia gagal memahami ibadahnya. Contohnya saat dia sudah menjelang takbiratul ihram, sudah menghadap kiblat, ini mau sholat, ya, menjelang takbiratul ihram, kemudian tiba-tiba dia itu kentut. Dia tidak bisa menahan kentutnya. Akhirnya kentut itu keluar. Ya. Dengan demikian maka batalah rencana dia untuk sholat. Dia harus ambil air wudhu kembali. Orang ini marah-marah. Kenapa? Karena dia tidak bisa segera melaksanakan sholat, ya, berjamaah di belakang imamnya. Dia akan ketinggalan beberapa rukun, paling tidak takbiratul ihram, dia akan ketinggalan itu karena harus wudhu. Dia marah-marah, dia tidak terima, ya, seakan-akan marah dengan dirinya sendiri. Kenapa harus kentut? Ya, kentut ini tidak bisa kompromi. Perilaku dan sikap yang demikian ini menurut saya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena ingin saya sampaikan logika yang seperti ini. Satu, dia sholat itu dalam kerangka mencari ridho Allah. Mestinya, ya. Yang kedua, kentut yang menimpa dia itu adalah keputusan Allah. Itu adalah bukan kehendak dia dan bukan kehendak pantat tentunya. Itu benar-benar kehendak Allah. Oleh karena kalau kemudian kita tidak terima, dengan kentut kita, dengan kentutnya itu, maka itu artinya dia tidak menerima keputusan Allah Ta'ala. Itu artinya dia tidak ridho pada qadarnya Allah Ta'ala. Allah sudah mentakdirkan dia harus kentut. Jadi di sini ada kegagalan. Sementara ibadahnya itu mestinya dia lakukan sholat itu untuk mencari ridho Allah. Kalau untuk mencari ridho Allah kemudian dihalangi oleh Allah sendiri, yang harus kita juga menerima keputusan Allah, mestinya akan clear. Dia sudah merasa bahagia sebahagia-bahagianya karena tanpa sholat dia sudah bisa melakukan ridho kepada keputusan Allah. Dengan ridho kepada keputusan Allah, Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi semestinya, sekali lagi saya ulang, dengan kentutnya dia harus sudah bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia alhamdulillah sudah bisa, ya, menyelesaikan pencarian ridhonya kepada Allah.
dia mengejar ridho itu, dengan kita ridho, dengan kita mengejar ridho kepada Allah itu, dengan kita kentut kemudian kita ridho kepada keputusan Allah, itu artinya kita sudah memperoleh ridho dari Allah. Jadi dengan kentut perutnya lega, kita terima itu keputusan Allah, kita ridho itu keputusan Allah, itu artinya kita sudah memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Tanpa sholat, ya. Tanpa sholat yang mengikuti takbiratul ihram makmum imamnya, tanpa sholat berjamaah dengan mengikuti takbiratul ihramnya. Kita harus sabar, kita harus bahagia. Kita kembali ke tempat air wudhu, kemudian untuk kembali, itu pahala juga. Dapat pahala wudhu 2 kali. Itu mestinya harus disyukuri demikian. Kalau kemudian kita marah-marah akibat kita kentut menjelang takbiratul ihram, itu artinya yang kita kejar untuk sholat, ya, untuk sholat jamaah sehingga menjumpai, ya, atau mendapatkan segera takbiratul ihramnya imamnya. Dengan maksud itu, saya yakin itu sesungguhnya bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridho dirinya sendiri, ridho emosinya sendiri. Nah, di sini kadang-kadang kita gagal paham. Contoh lagi, orang-orang banyak yang senang atau sudah kadung istiqomah duduk di shaf pertama, duduk atau berada di shaf pertama dalam jamaah sholat. Pada suatu saat dia telat, ya, mengikuti jamaah, dia datang ke musola atau ke masjid, shaf depan itu sudah penuh, maka dia menyesal, menjadi sesalanya, hingga dia sampai marah, dia kecewa, marah-marah. Artinya dia lakukan sholat itu tidak rileks, tidak bahagia. Kenapa? Karena dia kecewa. Mestinya ini termasuk gagal memahami agama, gagal memahami ibadah. Mestinya dia, menurut saya, laki-laki menurut saya, mestinya dia harus bahagia, ya, mestinya harus bahagia. Kenapa? Karena satu, dia harus bahagia menerima keputusan Allah, ditakdirkan oleh Allah, ya, untuk tidak ada di shaf pertama. Ini harus bahagia, harus kita terima dengan bahagia. Kenapa? Karena ini keputusan Allah, agar kita memperoleh ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, kita berusahalah memberi kesempatan orang lain, ya, memperoleh pahala seperti pahala yang biasa kita peroleh. Karena kita sudah biasa berada di shaf pertama, itu artinya kita sudah biasa menerima pahala di shaf pertama. Ya, kadang tempo-tempo lah, kita beri kesempatan mereka itu yang menempati tempat kita itu
agar bahagia merasakan nikmatnya pahala yang berada di sop pertama. Itu yang kedua. Kita harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia kemudian kecewa yang berlarut-larut, ini artinya ibadah kita untuk mengambil sop barisan ke depan itu bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridho dirinya sendiri, mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Mungkin bisa lah dikatakan, itu orang istiqomah, selalu ada di sop pertama. Atau khawatir jangan-jangan nanti tidak disebut sebagai orang yang istiqomah berjamaah di sop yang pertama. Jadi itu gambaran-gambaran kebanyakan orang ya, ini memahami dalam beribadah seperti itu. Nah, menurut saya orang-orang yang seperti ini gagal dalam memahami beragama atau beribadah. Jadi insya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Dia dasarnya satu, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dia berada di depan atau di belakang itu tidak ngaruh. Dia duduk di atas ataupun duduk di bawah itu tidak ngaruh. Yang penting sami'na wa ata'na, saya akan mengejar ridho Allah, bukan akan mengejar titel-titel atau sanjungan-sanjungan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu ciri khas ya, yang akan dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Barangkali ini sebuah tujuan mulia Allah ya. Barangkali ini tujuan mulia Allah manakala bisa diperoleh dan dikantongi oleh orang-orang yang melakukan puasa selama bulan Ramadan. Ketakwaan itulah sebagai khairuz zat, modal yang terbaik untuk menjalani kehidupan, terutama kehidupan di bulan-bulan di luar Ramadan. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Allahumma amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti malam kita sudah memasuki 1 Syawal. Saya ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri 1441. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selalu diterima sekaligus memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya sekeluarga mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Sekali lagi, al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.